Suara Muslim, kita kembali dalam program berita hari ini. Dan kami masih mengundang Anda untuk memberikan pendapatnya lewat line telepon 061 7944 280. Kita menunggu telepon Anda untuk menanggapi tentang pelaksanaan ujian nasional ini. Kekhawatiran kita tentang pelaksanaan ujian nasional ini. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan dengan Ustadz Ghazali. Baik Ustadz, sering kita dengar pelaksanaan ujian nasional ini berkali-kali terjadi kebocoran soal di berbagai tingkat SD, SMP, SMA gitu. Nah, apakah ini pertanda perilaku masyarakat kita perilaku yang tidak jujur gitu? Ya, tentu ini sangat memprihatinkan sekali ya. Ya tentu ini adalah satu perilaku yang tidak jujur, nggak bisa kita tutupi itu. Dan kebocoran UN ini memang beritanya luar biasa sekali. Ya, saya secara pribadi tentu mendengar hal ini meng-cross check lah kepada teman-teman saya yang guru atau saudara-saudara saya yang guru atau ke sekolah di mana saya sekolah dulu. Ternyata kebocoran soal ini sudah sangat umum terjadi. Menjadi rahasia umum ya, sebenarnya. Saya pernah bilang sama teman saya yang termasuk tokoh di Sumatera Utara ini, saya bilang Bang, ini sebenarnya menteri dan polisi benar-benar nggak tahu atau sebenarnya pura-pura tidak tahu tentang kebocoran ini. Dan kebetulan waktu itu anaknya juga mengikuti ujian nasional. Beliau bilang bahwa ya anakku aja sehari sebelumnya sudah dapat kunci jawabannya di handphone. Dan kita juga sudah melihatnya di Kick Andy pernah mengulas tentang hal itu dan luar biasa sekali kebocoran soal ini. Dan ini tentu sangat menyedihkan karena ini kan ya kita mengharap ya, kita tahu bahwa negara kita ini kita sering mengatakannya sebagai krisis multidimensi dan kita ingin memperbaiki dan perbaikan itu tentu harus diperbaiki oleh masyarakat. Nah sekarang benteng-benteng moral masyarakat sudah banyak diragukan. Ya, aparat diragukan, pengadilan diragukan, DPR-nya diragukan. Nah, kalau pendidikan saya kira inilah benteng terakhir. Nah, kalau di pendidikan kemudian kita rusak, diajarkan ketidakjujuran, nah ini kan luar biasa sekali. Setahu saya dulu, saya sekolah, dilarang mencontek. Kalau ini di sekolah diajarkan mencontek, terus mau belajar di mana lagi anak-anak kita, adik-adik kita supaya menyadari bahwa itu hal yang buruk. Nah, sementara perilaku yang tidak jujur ini bahaya sekali. Dan saya kira setiap agama ya, apalagi Islam sebagai agama yang paling mulia, rahmatan lil alamin. Setiap agama yang modern maupun yang primitif atau agama yang segala zaman seperti Islam, apalagi gitu, tentu mengajarkan kejujuran. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa sesungguhnya ya alaikum bisidq, wajib kalian bersifat jujur. Karena inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan menuntun kepada surga. Sementara wa iyyakum wal kadzibah. Dan hati-hatilah kalian terhadap dusta. Karena dusta menuntun kepada kejahatan dan kejahatan menuntun kepada neraka. Jadi sangat ngeri sekali peringatan tentang itu. Ya, itu sudah jelas mungkin termasuk dalam Al-Quran juga itu konsekuensinya kalau boleh kita bilang gitu ya. Nah, nah misalnya kita berlaku tidak jujur, kemudian diluluskan misalnya, ataupun kita selesailah tingkatan pendidikan kita dan mendapatkan ijazah. Nah, bagaimana itu kan berarti kan kita melakukan kecurangan berarti kan sudah melakukan dosa ataupun haram mungkin. Bagaimana ijazah kita itu gitu ataupun pendidikan kita itu gitu Ustadz? Ya tentu yang pertama orang yang melakukan itu harus bertaubat ya. Karena kan, mungkin ketika ijazah itu kita pakai untuk melamar kerja misalnya, berarti kan itu juga termasuk yang haram gitu. Itu seperti apa? Ya, jadi pertama tentu dia harus bertobat karena kan ijazah ini masa berlakunya panjang dan sering. Walaupun ada juga orang yang saya kenal seorang ustadz yang dia udah dapat ijazah, dia berkata dia haramkan ijazah ini dia gunakan untuk mencari kerja karena dia mau
yang lain, profesi yang lain. Itu kan sifatnya pribadi. Tetapi secara umum orang akan menggunakan ijazah ini dalam waktu yang jangka yang panjang. Jadi kalau kita katakan apakah dia berdosa dalam usahanya mencari ijazah itu benar. Dan apakah setiap dia akan menggunakan ijazah itu dia kemudian terbawa dosanya itu, insya Allah menurut saya iya. Tetapi kalau dia kemudian mencari nafkah dengan ijazah itu, waktu dia menggunakan ijazah itu iya. Tapi kalau kemudian hasil dari jeripayahnya itu apakah itu kemudian haram, maka ini belum tentu. Belum tentu. Kalau dia setelah dia bekerja, kualifikasi pekerjaannya bagus, baik, ya, sesuai dengan yang diharapkan, maka dia tidak apa-apa memperoleh jeripayahnya itu. Tetapi kalau kemudian setelah dia menggunakan ijazah yang curang itu dia berdosa, tapi kemudian dengan itu dia terbukti tidak mampu, nah ternyata dia terbukti bahwa kualifikasinya untuk pekerjaan itu tidak memadai, di situ dia yang berarti dia tidak berhak terhadap gajinya itu, begitu. Oke, baik. Nah, ketika mungkin kita sering juga mendengar seperti tadi kata Ustadz yang bercerita ataupun bertanya dengan koleganya tentang kecurangan itu. Nah, berarti kan itu kita tahu ada kecurangan, berarti kita lihat gitu ya. Nah, seperti apa sih layaknya kita ketika melihat kecurangan-kecurangan seperti itu? Ya, kadang-kadang ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan norma agama, kita membencinya dan kita ingin mengubahnya, tidak selamanya kita mampu berbuat banyak. Tetapi tidak berarti membuat kita meninggalkan yang sedikit. Jadi kalau nggak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Masih tetap merupakan kewajiban kita, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kepada setiap mukmin itu mewajibkan kita watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, bahwa kita senantiasa nasihat menasihati dengan kebenaran dan selalu bersabar dengan itu. Nah, jadi saya kira kita harus mengambil peran ya kepada siapa-siapa yang kita kenal lah. Saya selalu menasihatkan itu ketika menjelang UN. Alhamdulillah saya dulu adalah pembina, saya kira ada 10 remaja masjid yang saya bina. Setiap menjelang UN saya selalu ingatkan kepada mereka. Yang sedihnya, yang betul-betul sangat menyedihkan adalah ketika mereka bertanya, bagaimana Bang kalau kita nggak mau menerima kunci jawaban itu, kemudian kita dimarah oleh guru. Wah, itu sangat-sangat menusuk hati saya begitu. Bagaimana seseorang yang murid yang akan berlaku jujur justru tidak mendapat dukungan, saya katakan. Atau kalau pertanyaannya, gimana kalau kami nggak lulus gara-gara nggak melakukan itu, nggak menerima kunci jawaban itu, kita masih bisa bilang bahwa kejujuranmu itu jauh lebih berharga daripada kelulusanmu. Nah, ini jadi ya kalau nggak bisa seluruh masyarakat se-Indonesia, jangan lupakan keluarga kita. Bahwa keluarga kita itu harus kita pastikan bahwa mereka melakukan kejujuran. Nah, jadi saya waktu acara saya katakan tadi itu di TV bahwa ada diundang guru-guru itu, ada satu sekolah itu yang didirikan oleh orang yang idealis. Dia bilang muridnya nggak boleh mencontek di UN. Ditanya lulus Pak, alhamdulillah semua tidak lulus. Tapi orang tua bisa menerima. Karena ketidakjujuran itu adalah sebenarnya di atas segalanya gitu Ustadz ya. Kejujuran itu di atas segalanya. Karena itu tadi bahwa kebohongan akan mengarahkan kita kepada dosa. Dosa mengarahkan kita kepada neraka. Dan sekolah harus menjadi benteng terakhir dari masyarakat ini untuk melihat orang-orang berpegang teguh pada kejujuran. Kalau nggak sekolah kemana lagi kan gitu. Baik. Ya, karena sekolah merupakan benteng terakhir untuk mencetak generasi-generasi yang jujur gitu ya. Baik Ustadz, kembali lagi kita menunggu telepon dari pemirsa dan kembali lagi kita harus jeda kembali. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di program Berita Hari Ini.